Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah seni yang lain adalah sejarah seni film. Jadi film ini merupakan seni yang menarik ya, karena ini bisa berisi mengenai film yang berisi dokumentasi atau menjadi film dokumenter, tetapi juga merupakan film dokumenter sejarah, bisa juga. Kemudian juga film dokumenter budaya, juga film dokumenter seni gitu ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang bisa didokumentasikan, terutama dalam bentuk film, ini bisa dilakukan. Karena dengan dokumentasi itu maka kesenian yang sudah tersingkir ya dari kegiatan-kegiatan kehidupan manusia ya. Nah, ini bisa dilihat lagi ya, atau bisa dihidupkan lagi jika sudah mengalami sekaratul maut ya, artinya sudah tidak ada pendukungnya, tetapi kalau sudah ada dokumentasinya akan bisa dihidupkan lagi. Jadi film ini memang termasuk ya film-film yang misalnya untuk menggambarkan kehidupan masyarakat ya. Jadi bisa dibuat berdasarkan novel dan juga berdasarkan kenyataan atau realitas yang terjadi pada masa tertentu. Dan semuanya itu merupakan pengaruh dari jiwa zaman gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita meliti film-film Indonesia, maka jiwa zaman itu bisa diperoleh dengan melihat kenyataan bahwa pada suatu tertentu orang membuat film yang sangat serius ya, artinya film yang diambil dari novel-novel yang berbobot, kemudian juga setelah itu dunia perfilman mengalami kemunduran. Nah, kemudian orang mengembangkan lagi film dalam bentuk film-film remaja. Ya, jadi tahun 70-an film-film remaja itu menjadi booming dan itu saya kira penontonnya juga membludak ya karena rupa-rupanya generasi muda pada masa itu juga ingin melihat fenomena anak-anak muda dalam kehidupan modern ya. Jadi modern dalam pengertian tahun 70-an. Ya. Nah, tentu saja memang berbeda dengan modern pada zaman kita sekarang ini ya. Karena eh, modern itu sebenarnya sifatnya relatif ya. Jadi relatif sesuai dengan zamannya. Nah, jadi film-film itu sebagai objek kajian sejarah ini bisa kita mendapatkan banyak hal, terutama sebenarnya masyarakat Indonesia ketika membuat film itu apa ya tujuan yang ada di belakang layarnya itu. Nah, kemudian kalau misalnya film-film itu memang merupakan dokumentasi dari kehidupan sosial kemasyarakatan dan juga sosial budaya dari masyarakat Indonesia, maka sebenarnya kajian-kajian budaya ini bisa ditunjang terutama dengan pembuatan film-film dokumenter. Jadi dokumenter itu tidak hanya sejarah tetapi juga aktivitas-aktivitas masyarakat dalam dunia seni ya secara umum, atau bisa juga dalam bentuk ritual-ritual religi atau keagamaan, atau bisa juga dalam bentuk aktivitas kebudayaan. Nah, jadi masyarakat Indonesia sebenarnya akan mendapatkan banyak keuntungan terutama dengan pembuatan film dokumenter. Karena film dokumenter ini sebenarnya bisa dibuat secara alamiah, terutama yang berbau seni dan kebudayaan,
Tetapi untuk dokumenter sejarah memang agak mahal ya, karena pembuat film itu harus menganggarkan ya sesuai dengan cara berpakaian, ya, kemudian studio atau lingkungan yang khusus ya. Artinya kehidupan zaman abad ke-7 ya seperti itu ya, harus ada semacam studio khusus untuk membuat film itu. Ya, jadi ada ya memang eh, produsen film yang menangani secara serius, terutama untuk menyiapkan bangunan-bangunan sebagai latar belakang dari film-film yang sangat tradisional atau sangat tua di Indonesia, sehingga sebenarnya itu merupakan modal yang sangat besar ya, terutama bagi dunia perfilman menjadi dunia perfilman dalam bentuk akademis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.